Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Tilaksono dari kelas IF21 Program Studi Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS pada mata kuliah Wirausaha Digital dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sutadi Putra, dengan tugas yaitu membuat lean canvas digital product. Di sini saya mengambil ide produk yaitu bernama Metapost ya, yang konsepnya itu seperti POS atau point of sales, di mana Metapost ini nanti akan digunakan pada pelaku UMKM di bidang food and beverage. Di sini, nah ini dia lean canvas dari Metapost sendiri. Pertama saya akan menjelaskan pada bagian problemnya ya. Yang pertama adalah antrian customer yang panjang. Hal ini bisa terjadi jika di jam-jam sibuk ataupun ketika weekend. Lalu yang kedua adalah data pesanan yang tidak terorganisir. Dan yang ketiga adalah perhitungan jumlah bayaran pesanan yang manual, yang cenderung memakan waktu. Ini biasanya ketika kasirnya masih menggunakan kalkulator ketika melakukan kalkulasi pembayaran. Pada bagian kedua yaitu unique value proposition. Jadi nanti di Metapost sendiri proses pemesanan makanannya menjadi mudah karena menggunakan sistem atau aplikasi. Dan yang kedua adalah proses pembayaran cepat ya, karena di sini kita juga mendukung pembayaran menggunakan digital payment. Dan poin ketiga yaitu tidak perlu menggunakan kertas. Jadi nanti untuk memesan makanannya sendiri tidak perlu mencatatnya di kertas terlebih dahulu, tapi bisa langsung dipesan menggunakan gadget pada webpage pemesanan yang dibuat oleh Metapost sendiri. Lalu pada bagian customer segment, Metapost sendiri menargetkan pada pelaku UMKM di bidang food and beverage seperti restoran dan kafe. Lalu untuk early adopternya pelaku UMKM dengan pendapatan per bulannya lebih dari 5 juta. Dan yang kedua adalah berlokasi di perkotaan atau daerah yang tercakup jaringan internet. Selanjutnya pada bagian high level konsep, di sini untuk POS sendiri ada beberapa kompetitor seperti Majo, Moka, dan TOS. Lalu pada bagian existing alternatif, jadi masih banyak kafe-kafe dan resto yang menggunakan nota pembayaran dan menyimpannya untuk jadi data harian penjualan. Lalu biasanya dia juga menggunakan buku menu untuk proses pemesanannya. Selanjutnya pada bagian solution, Metapost sendiri memberikan beberapa solusi, yaitu misalnya yang pertama yaitu pemesanan makanan dapat dilakukan secara mobile. Untuk pemesanan makanan sendiri nanti kita ada dua skenario ya. Jadi skenario yang pertama itu customer memesan makanan melalui meja kasir. Jadi langsung memesan makanan di meja kasir dan melakukan transaksi pembayaran baik secara tunai maupun secara elektronik atau digital payment. Sedangkan skenario yang kedua yaitu customer bisa mencari tempat atau duduk terlebih dahulu, lalu memesan makanan menggunakan gadget ya. Jadi nanti setiap mejanya akan ditempelkan oleh QR code dari webpage sistem yang kita buat. Jadi ketika customer men-scan QR code tersebut, nanti akan menuju ke halaman website di mana di situ tertera berbagai macam menu pilihan untuk makanan dan minuman. Selanjutnya ada juga menu untuk pembayarannya ya. Namun untuk pembayarannya nanti hanya bisa menggunakan digital payment. Sedangkan untuk pembayaran secara tunainya tetap harus menuju ke meja kasir. Lalu poin yang kedua pada solution yaitu data penjualan disimpan secara cloud sehingga bisa diakses secara real time. Jadi nanti setiap data penjualan akan otomatis diupload ke cloud servernya, sehingga nanti data penjualan akan terorganisir dan bisa diakses secara real time juga. Pada poin ketiga yaitu perhitungan transaksi dilakukan secara otomatis. Jadi nanti tidak perlu menggunakan kalkulator ketika menghitung jumlah pembayaran. Jadi nanti secara sistem akan langsung dikalkulasikan. Selanjutnya pada bagian key metric. Pada bagian key metric ini, jadi buku menunya berbasis web.
dengan beberapa poin ya, misalnya websitenya bersifat responsif. Jadi nanti customer menggunakan gadget apapun bisa mengakses website tersebut ya, dan dengan tampilan yang sudah disesuaikan dengan gadget yang digunakan oleh customer. Pada poin kedua yaitu loading page di bawah 5 detik, dan yang ketiga yaitu setiap fungsi terintegrasi. Jadi nanti setiap fungsi dalam buku menunya ini seperti pemesanan menu, lalu ada proses checkout, lalu ada misalnya terintegrasi dengan beberapa digital payment, e-wallet, dan bisa digunakan juga voucher-voucher atau kupon-kupon diskon dari e-wallet tersebut ya. Lalu pada bagian unfair advantage, di sini ada 2 poin ya. Yang pertama yaitu terintegrasi dengan voucher kupon e-wallet, dan yang kedua yaitu struk pembelian di-share secara otomatis kepada customer. Jadi nanti biasanya kan ketika kita memesan makanan, ketika sudah membayarnya ke meja kasir nanti akan dicetak struknya ya, atau nota pembeliannya. Nah nanti jika kita menggunakan MetaPOS, kita tidak menggunakan kertas untuk mencetak struknya, tapi struk pembeliannya akan di-share otomatis kepada customernya. Jadi nanti ketika customer tersebut memesan makanan, di situ kita perlu menginputkan nomor telepon terlebih dahulu. Jadi nanti setelah melakukan checkout pembayaran, otomatis struknya akan dikirim ke nomor telepon yang sudah diinputkan oleh customer sebelumnya. Lalu pada bagian terakhir yaitu channel, ada beberapa platform untuk menjangkau klien atau customer. Jadi nanti MetaPOS akan menggunakan yang pertama adalah Instagram, yang kedua adalah website, dan yang ketiga adalah iklan YouTube. Jadi nanti kita akan memasang AdSense di video-video atau di iklan-iklan atau pada platform YouTube ya. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.